Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terhormat Bapak Kepala Desa Kabun yang juga hadir bersama kita, yang kami hormati pengurus Masjid Besar Al-Fajar Kecamatan Kabun, terusnya yang kami hormati bapak-bapak, para tokoh masyarakat, alim ulama. Alhamdulillah hadir juga bersama kita baru sampai Bapak Camat. Selamat datang Pak Camat. Terusnya yang kami hormati bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada malam ini kita memperingati hari maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saat ini di mana-mana orang memperingati maulid. Lalu apa tujuannya Bapak Ibu kita memperingati maulid Nabi ini? Ini adalah sebagai cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi, ma'i fil jannah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, malam Minggu apa hadir memperingati maulid, ikutan menyawa cinta kepada Nabi. Bapak Ibu yang berbahagia, bukan hanya kita cinta kepada Nabi, tetapi kita cinta dengan ajaran, dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi itu kepada kita. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalaulah kita perhatikan Bapak Ibu, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan di alam dunia ini, ketika itu Bapak Ibu dinamakan dengan zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Di zaman jahiliyah itu Bapak Ibu perjudian merajalela, mabuk-mabukan terjadi di mana-mana, minuman keras menjadi suatu kebanggaan, harkat martabat kaum wanita diperjualbelikan, belum lagi akidah umat manusia bukan menyembah kepada
yang mereka sembah adalah Tuhan yang mereka buat sendiri. Itulah peristiwa yang terjadi di zaman jahiliyah. Wajar apa kata Rasul? Aku lahir di zaman jahiliyah, nanti setelah aku meninggal dunia, jahiliyah itu akan datang kembali. Jahiliyah itu akan datang kembali. Jadi betul Bapak Ibu, 14 abad yang lalu Rasul berkata, aku lahir di zaman jahiliyah, dan setelah aku meninggal, jahiliyah itu akan datang lagi. Ini terbukti Bapak Ibu. Perjudian merajalela. Contoh ini Pak, banyak macam perjudian. Menonton main bola, Bapak bisa bertaruh. Orang yang main nama bertaruh. Abang bukan sekolah mana, sekolah itu. Abang sekolah itu bertaruh. Judi, main domino, taruh kopi, itu juga termasuk judi. Bahkan yang parah sama kini kok, judi online club. Aku namanya skater. Aku parah. Kalau duduk kurang, pasti main skater. Kadang-kadang aku banyak kini coba menghancurkan awak. Ucapkan lagi ini, sompit malik WA ini itu kan main skater tu. Super wheel lah. Macam-macam. Hancurlah Bapak Ibu generasi kita. Aku di pasir lah, itu tetangga kini Pak. Dirokan malam takdir, tetangga. Jadi hati-hati kita Pak, itulah menghancurkan generasi muda kita. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, oleh sebab itu Allah tidak biarkan zaman jahiliyah itu berkepanjangan. Untuk menyelamatkan alam dunia ini, maka diutuslah seorang utusan Allah, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun dilahirkanlah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau disebut tahun gajah. Jadi Bapak Ibu, boleh itu istimewa Pak, angka boleh. Siang Allah jadikan 12 jam, malam Allah jadikan 12 jam. Luar biasa nih Pak, boleh. Enak. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini amat sangat luar biasa yang Allah berikan. Bahkan nama bulan pun 12 bulan setahun. Jadi Allah pilih Nabi Muhammad itu dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, atau disebut tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena tentara Abraha mau menghancurkan Ka'bah dengan memakai kendaraan bergajah, tapi Allah tidak izinkan Bapak Ibu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, turunlah surat Al-Fil. Jadi Al-Fil itu artinya gajah. Ini Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap tentara yang bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadbir. Bukankah tentara Abraha itu dalam keadaan tersesat? Nah
itu Bapak sekalian. Kira-kira sebanyak itulah Bapak Ibu burung ababil itu. Tugasnya apa? Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil, yang melempari tentara Abraham dengan batu-batu kerikil yang dibawa dari neraka Sijil yang sangat panas. Yang kemudian konek kepala buat posuk sampai ke bawah, konek kepala posuk sampai ke belakang. Sehingga apa kata Allah? Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka menjadilah tentara Abraham seperti daun yang dimakan ulat. Saat itulah Bapak Ibu Nabi kita dilahirkan ke alam dunia yang sangat fana ini. Kalaulah kita tengok Bapak Ibu sejarah dari segi malam lahirnya saja sudah luar biasa. Nabi lahir tanggal 12, istimewa angka 12. Artinya kalau orang tua utang bulan naik loh, bulan naik. Kemarin orang tua kalau jodoh punya Amerika kena nak bulan. Oh bulan naik, baik loh, mudah-mudahan naik rezekinya. Kalau bulan turun rezeki, itu apa? Kemudian topik ulu Nabi itu lahir malam Senin. Malam Senin adalah malam yang baik, Bapak Ibu sekalian. Malam yang Allah bukakan pintu surga. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada malam Nabi itu dilahirkan, yang merupakan malam yang rahmatan lil alamin. Makanya Allah menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah engkau kami utus ya Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai pembawa rahmat sekalian alam. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai pembawa rahmat. Apa buktinya Pak Ustaz? Ikut dibuktikan Allah Bapak Ibu pada malam Nabi itu lahir 5 macam kejadian yang aneh dan ajaib menggemparkan penduduk dunia. Yang pertama, padamnya api majusi 1000 tahun tak pernah padam. Pada malam Nabi itu lahir Bapak Ibu, padamlah api majusi 1000 tahun yang subhanallah. Lain agama yang nyembah api, namanya agama majusi. 1000 tahun hidup pakai mati-mati, sekoncang-koncang angin, solopek-lopek hujan, tidak mati. Tapi dengan izin Allah, pada malam Nabi itu lahir api yang 1000 tahun tak pernah padam. Akhirnya mati total. Yang kedua, pada malam Nabi itu lahir Bapak Ibu, runtuhlah berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah yang jumlahnya 350 buah. Runtuh, hancur, berantakan. Inilah yang hancur. Tiba-tiba bisa hancur sampai yang lain. Heran penduduk dunia, apa yang terjadi malam itu Pak? Inilah malam yang penuh dengan rahmat Allah, malam yang rahmatan lil alamin, malam Nabi kita dilahirkan ke alam dunia ini. Yang ketiga Bapak Ibu, pada malam Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan, tawarlah racun Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu tahu Pak bahwa Abu Lahab, Abu Jahal itu paman Nabi, pokoknya pakai Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, masih banyak Abu lahir, tapi itu masuk Abu Dapur loh. Ya Abu Dapur masuk loh. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, dimasukkan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal dari racun ke dalam minuman ibu Nabi Muhammad. Oleh ibu Nabi Muhammad terminumlah ini, tapi tidak jadi masalah. Bahkan Nabi sebagai
hidupnya kembali pohon korma yang sudah mati. Banyak pohon korma lah mati dengan izin Allah. Yang mati tiba-tiba daunnya lah merangih hadirinlah yang hijau ranang seperti itu. Inilah Allah buktikan betul Nabi Muhammad itu lahir sebagai pembawa rahmat sekalian alam, bukan hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh tumbuh-tumbuhan. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu, hari di mana pada malam itu Bapak Ibu sekalian berairnya kembali sungai yang Lahuriang. Banyak sungai Lahuriang dengan izin Allah. Sungai Lahuriang terlimpah. Hujan tidak, apapun tidak bisa banjir. La ilaha illallah. Luar biasa Bapak Ibu yang berbahagia. Luar biasa. Maka mulai dari malam kelahiran Nabi Muhammad itu memang sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Inilah yang kita peringati malam ini. Namun Bapak Ibu yang sangat yang malam itu, seperti apa yang dibacakan oleh qori kita tadi. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Itulah yang harus kita contoh, Pak. Karena Nabi sendiri menyatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak lain tidak bukan untuk memperbaiki akhlaknya manusia. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang kita peringati pada malam ini, kita meneladani, mencontoh kembali akhlak Nabi itu dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bapak Ibu orangnya penyabar. Dilimpah orangnya, mendarah kakinya, Nabi tidak membalas. Tidak membalas, Nabi sabar. Bahkan Bapak Ibu sekalian, pernah Nabi Muhammad lewat, setiap kali lewat kau diludah. La ilaha illallah. Kau diludah. Umaji kurang beriatin. Lain pun kayu godang itu pergi jalan. Sengaja umaji Pak. Diludah kau lewat Nabi. Suatu hari Nabi lewat, inokone udah naik. Nabi merasa heran, bertanya orang kampung tuh, kemana orang yang selalu meludah aku si koko? Kata orang kampung tadi, dia sakit kuat gini. Sakit kuat? Iya. Apoi Nabi Pak. Apoi Nabi punya umumnya, dibawalah buah-buahan sebagai oleh-oleh buah tangan. Aku lagi ini bangun kalau yang sakit, tapi punya Bapak Ibu kalau lain yang orang sakit disunatkan membawa buah-buahan. Contohnya pisang, pisang, buah apel, buah anggur, buah pir, jeruk. Kalau itu dari jeruk, itu mani. Atuh, koyonya mau aja Pak. Ikut sakit pula tuh, nugi gila itu dibawanya kok, kerupuk kode. Ketika berdarah-darah gigi beliau bagaimana? Nengkori-kori bau, amat kami longi-longi bau. Nabi datang di bawahnya buat korma. Sesampai di situ Bapak Ibu, Nabi pun bertanya tentang sesakit. Berapa lama rumah sakit? Mau Pak Salito, nampak menggerudah yang oleh ya Rasulullah. Betul. Jadi awak kalau menjual orang sakit Pak disunatkan bertanya tentang sesakit dan memberikan kata-kata harapan macopeknya sehat. Iya aku rasuku sakit sekalipun pada korenyo. Awak memberikan harapan. Mau banyak orang parah kalau awak sakitnya nih, eloknya sehatnya balik. Bukan di penyakit mau awak mati do, tetapi yang mau awak mati ku ajal. Likul
Bapak